Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerjaan kami tentang analisis klaster potensi pariwisata Nusantara sebagai penyokong kemajuan ekonomi Indonesia. Baik, di sini kami beranggotakan 6 orang, yaitu pertama Ridho Abdul Hakim Darussalam, kedua Yohanes Sugiarto Muji Gusti, tiga Natasha Fatimah Salim, 4 Indra, 5 Martinus Aditya Nusa Gumilang, dan 6 Amelia Wardani. Latar belakang. Pariwisata merupakan sektor pendapatan negara yang memiliki proporsi cukup besar dalam pendapatan keseluruhan negara. Pada tahun 2019, sektor pariwisata menyumbang kontribusi 5% untuk pendapatan domestik bruto atau PDB Indonesia. Setelah recovery dari masa pandemi, pada awal tahun 2023, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan devisa pariwisata ditingkatkan hingga 6 miliar dolar Amerika Serikat. Dan melalui makalah ini akan dilakukan analisis cluster yang bertujuan untuk mengelompokkan dan memberikan perspektif akan daerah mana-mana saja yang memiliki kesiapan baik dalam artian jumlah akomodasi yang tersedia dan dikaitkan pula dengan jumlah perjalanan Nusantara untuk daerah tersebut. Selanjutnya, tujuan dan manfaat analisis. Yang pertama, mengelompokkan 34 provinsi yang ada di Indonesia menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kualitas infrastruktur pariwisata yang terdapat di provinsi masing-masing. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor infrastruktur apa saja yang dapat memengaruhi perkembangan pariwisata Nusantara. Yang ketiga, mengetahui strategi dan pengembangan pada sektor pariwisata untuk masing-masing provinsi yang ada di Indonesia, guna meningkatkan pendapatan sektor pariwisata di Indonesia. Dan yang keempat, membuat kualitas sektor pariwisata akan menjadi lebih merata untuk setiap provinsinya, berdasarkan keputusan yang diambil nantinya. Itu ya metodologi. Metode analisis yang kami gunakan dalam analisis itu menggunakan analisis cluster. Terdapat dua analisis cluster yang akan digunakan, yaitu analisis cluster hierarki dan comment clustering. Adapun langkah-langkah pengolahan datanya yaitu, yang pertama melakukan processing data. Pre-processing dilakukan untuk mengatasi apabila terdapat missing value dan outlier pada data. Yang kedua, melakukan eksplorasi dan visualisasi data. Visualisasi data dilakukan untuk mengetahui bagaimana gambaran umum dan distribusi dari data. Selanjutnya, melakukan analisis cluster comments. Algoritma comments menerapkan setiap item ke cluster yang memiliki centroid terdekat. Dalam menentukan jumlah cluster K, yang paling optimal menggunakan elbow method. Sedangkan metode untuk menghitung jarak antara centroid dan nilai atribut digunakan metode Euclidean distance. Selanjutnya, analisis cluster hierarki. Terdapat 4 teknik pengelompokan dalam analisis cluster hierarki yang akan digunakan, yaitu single linkage, complete linkage, average linkage, dan metode WARP. Dari keempat teknik tersebut akan dibandingkan hasilnya. Selanjutnya yang terakhir adalah visualisasi hasil clustering. Visualisasi dilakukan agar hasil clustering yang dilakukan lebih mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Dengan visualisasi, hasil clustering dapat lebih mudah digambarkan persebaran datanya sesuai cluster masing-masing. Selanjutnya yaitu kita mulai menganalisis data. Yang pertama yaitu kita melihat distribusi dari data. Dari output di samping, terlihat bahwa data memiliki distribusi miring positif. Terlihat juga bahwa paling tinggi mayoritas terdapat pada data ke-14, di mana data tersebut merupakan data dari Provinsi Jawa Timur. Hal itu menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur mendominasi pada dataset pariwisata yang digunakan ini. Selanjutnya, selain melihat distribusi data, kita juga melihat nilai paling tinggi berada di mana. Setelah dilakukan analisis, diberikan hasil sebagai berikut, di mana dari output di samping terlihat bahwa Pulau Jawa masih mendominasi banyaknya perjalanan wisata di Indonesia, disusul oleh beberapa provinsi di Sulawesi. Kemudian kita juga melihat distribusi data dari korelasinya. Berdasarkan gambar di samping, didapatkan bahwa terdapat beberapa variabel yang memiliki hubungan linear yang cukup kuat dengan variabel lainnya, yang dapat ditandai dengan nilai korelasinya yang lebih besar dari 0,5 atau 50%. Oke, baiklah selanjutnya kita akan memulai analisis clustering menggunakan metode K-means clustering. Sebelumnya kita akan menggunakan elbow method untuk mencari tahu berapa cluster optimal yang harus kita gunakan pada data yang akan kita analisis. Dari grafik yang telah tersedia di slide ini terlihat bahwa cluster yang paling optimal itu sebanyak 2 cluster. Berikut ini setelah dilakukan pencarian cluster terbaik, kita akan melakukan transformasi mengenai mencoba
mencari transformasi dengan prinsip low component analysis dan didapatkan hasil visualisasi seperti gambar berikut ini. Terdapat klaster pertama yaitu yang berisi 29 provinsi dan klaster kedua yang berisi 5 provinsi. Selanjutnya itu mengenai metode hierarchical clustering atau cluster hierarchy, dan dengan menggunakan bantuan Python diperoleh output sebagai berikut. Dan di sini dapat menggunakan beberapa metode pengukuran cara yang berbeda, yaitu yang pertama ada complete linkage, terus kemudian selanjutnya ada average linkage, single linkage, word linkage. Kemudian diperoleh untuk complete, average, dan word linkage didapatkan jumlah cluster yang optimal itu sebanyak 2 cluster yang dapat dilihat dari jarak vertikal terjauh yang tidak berpotongan dengan garis yang lainnya yaitu sebanyak 2 garis sehingga menghasilkan jumlah cluster 2 cluster yang optimal. Dan selanjutnya linkage yang terdapat 4 cluster yang optimal yang dapat dilihat dari jumlah banyaknya garis yang berpotongan sebanyak 4 garis. Oke, selanjutnya dikarenakan jumlah cluster optimal yang dominan, yaitu 3 dari 4 metode yang ada, banyak 2 cluster, sehingga digunakan 2 cluster yang menghasilkan hasil yang sama dengan metode K-means sebelumnya. Dan diperoleh hasil pengelompokan untuk masing-masing provinsi berdasarkan tabel yang terdapat pada layar, itu sebanyak 29 provinsi merupakan cluster 0 atau kelompok pertama, dan 5 provinsi merupakan cluster 1 atau kelompok kedua. Selanjutnya, untuk pengamatan lebih lanjut mengenai secara numerik, dapat dilihat bahwa klaster 0 atau kelompok pertama memiliki jumlah tempat tidur, jumlah kamar hotel, jumlah akomodasi, tingkat penghunian kamar, dan jumlah perjalanan Nusantara 2022 yang lebih rendah dibandingkan klaster 1 atau kelompok kedua, sehingga dapat dikelompokkan menjadi provinsi-provinsi dengan sektor pariwisata tingkat rendah, sedangkan untuk klaster 1 atau kelompok kedua dapat dikelompokkan menjadi provinsi-provinsi dengan sektor pariwisata tingkat tinggi. Oke, berikutnya terdapat visualisasi dari hasil clustering yang telah dilakukan. Dapat terlihat bahwa daerah dengan hijau tua merupakan daerah-daerah dengan jumlah tempat tidur, akomodasi, tingkat hunian kamar, dan jumlah perjalanan Nusantara yang tertinggi. Sedangkan daerah berwarna hijau muda adalah daerah dengan jumlah tempat tidur, akomodasi, tingkat hunian kamar, dan jumlah perjalanan Nusantara yang rendah. Dapat terlihat dari peta bahwa persebaran klaster tidak merata. Klaster yang memiliki akomodasi baik dan jumlah perjalanan yang tinggi hanya terpusat pada sekitar 1 pulau saja, yaitu Pulau Jawa. Oke, dari hasil analisis cluster dari kedua metode, yaitu analisis cluster hierarki dan analisis cluster K-means, dapat terlihat bahwa keduanya memberikan jumlah cluster optimal yang sama, yaitu 2 cluster, dan menghasilkan cluster dengan anggota yang serupa pula. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini, kedua metode analisis cluster memberikan performa yang sama. Hasil yang didapatkan dari analisis juga menunjukkan ketimpangan, menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara cluster 1 dan 2. Dari jumlah daerah penghuni tiap klaster sudah menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia terlalu terpusat pada beberapa provinsi saja. Baiklah, selanjutnya kami akan menyediakan beberapa saran untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah kami sebutkan di awal tadi. Yang pertama, karena ada beberapa klaster yang memiliki provinsi yang masih tergolong rendah dalam kunjungan pariwisata, maka disarankan untuk meningkatkan pengelolaan akomodasi seperti penginapan di beberapa daerah yang termasuk dalam klaster kunjungan pariwisata yang rendah. Lalu untuk daerah-daerah yang tergolong pada pariwisata dengan minat yang tinggi, tetap perlu adanya peningkatan fasilitas guna menarik wisatawan agar jumlah perjalanan setiap tahunnya itu terus meningkat. Dan yang terakhir, perlu juga dilakukan sebuah pengkajian lebih lanjut untuk mengenai pembangunan hotel pada suatu daerah atau akomodasi pada suatu daerah seperti jarak hotel ke destinasi wisata, harga sarana dan prasarana yang diberikan, dan lain-lain agar dapat mengetahui dampak yang diberikan dari sektor pariwisata tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.